Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Delia Putri dari Prodi MSDM Angkatan 2023 dengan NPM 2320011054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil olah data yang saya lakukan di aplikasi SPSS dengan judul Pengaruh ChatGPT terhadap proses pembelajaran mahasiswa di Politeknik SDA Jakarta. Di sini ada output modelnya dengan X terdiri dari 3 indikator dan Y terdiri dari 4 indikator. X di sini adalah pengaruh ChatGPT dan Y adalah proses pembelajaran mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada instrumen pertanyaan variabel X dan variabel Y. Dan di sini kita akan membahas statistik inferensial, di mana statistik inferensial adalah metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebuah populasi secara umum berdasarkan hasil dari sampel. Dengan tingkat toleransi penelitian, untuk penelitian medis 99% dengan tingkat kesalahan 1%, yaitu signifikan 0,01, dan penelitian sosial 95% dengan tingkat kesalahan 5%, yaitu signifikan 0,05. Yang pertama, kita akan membahas uji prahipotesis. Ada uji validitas, yaitu bermakna tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, ataupun tingkat presisi suatu alat ukur mengukur objek atau entitas yang diukur dalam kuesioner yang dibagikan. Dengan dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka variabel pertanyaan dinyatakan valid. Dan yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel pertanyaan dinyatakan tidak valid. Atau, nilai signifikan to tail lebih kecil dari 0,05. Kenapa 0,05? Karena penelitian yang saya ambil adalah penelitian sosial, maka variabel pertanyaan dinyatakan valid. Yang kedua, nilai signifikan to tail lebih besar dari 0,05, maka variabel pertanyaan tidak valid. Untuk mencari uji validitas, kita bisa ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menginput semua hasil dari setiap soal plus total yang dari kuesioner yang sudah saya bagikan. Cara mencari uji validitas, kita bisa ke analyze, correlate, bivariate. Lalu di sini kita masukkan variabel X, semua soal plus total, lalu OK. Kita akan muncul seperti ini. Begitupun dengan yang variabel Y. Kita balik lagi, kita ke analyze, correlate, bivariate. Ini kita tukar, kita switch, kita masukkan variabel Y-nya. Klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti hasil ini kita masukkan ke dalam laporan. Nah, sebelum membaca R tabel, kita harus menentukan dulu nih nilai degree of freedom dan nilai dari R tabelnya. Cara menentukannya, untuk nilai degree of freedom, kita menggunakan rumus N dikurang 2, di mana N adalah banyaknya data. Di sini saya memiliki banyak data berjumlah 37, dikurang 2, maka menghasilkan degree of freedom 35. Dengan degree of freedom 35, kita melihat dari tabel percent correlate, dengan signifikan 0,05 menghasilkan 0,324573. Lalu, kita lihat dari ketujuh pertanyaan, nilai percent correlation atau R hitung lebih besar dari R tabel dengan nilai signifikan 0,05 dan R hitung 0,3245. Kenapa? Karena di sini semuanya itu di atas dari 0,3. Dengan demikian, 7 item pertanyaan ini dinyatakan valid. Begitupun dengan yang Y, ataupun proses pembelajaran. Jika tingkat signifikan ditentukan 0,05, maka nilai signifikan hitung harus lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kalau kita lihat, nilai signifikan dari ketujuh pertanyaan ini adalah 0,000. Maka, dari ketujuh pernyataan, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, ketujuh item tersebut dinyatakan valid. Lalu, yang selanjutnya, kita mencari uji reliabilitas, yaitu apakah kuesioner menghasilkan hasil pengukuran yang bersifat ajak pada saat dilakukan pengukuran berulang kali dengan menunjukkan nilai alpha Cronbach. Caranya, kita ke SPSS, klik Analyze, Scale, lalu Reliability Analyze. Di sini kita masukkan dari Y dulu. Dan di sini kita hanya memasukkan soal saja. Karena semua soal tadi saya valid, saya memasukkan semua soal yang ada. Nanti akan muncul seperti ini. Begitu pula dengan yang Y. Kita klik Analyze, Scale, Reliability Analyze. Lalu ini kita switch. Kita masukkan yang Y dan hanya soalnya saja. Nanti akan muncul dan hasil ini akan kita masukkan ke dalam laporan lagi. Dan menghasilkan nilai alpha Cronbach di atas dari 0,6. Dengan demikian diputuskan bahwa variabel dinyatakan reliable
Karena di sini kalau kita lihat untuk variabel X, alpha Crown Batch-nya 0,806. Kalau kita lihat berdasarkan dari tabel alpha Crown Batch, 0,80 itu masuk ke dalam level reliable. Dan untuk variabel Y, nilai alpha Crown Batch di atas dari 0,6. Dengan demikian diputuskan bahwa instrumen dinyatakan sangat variabel, karena di sini alpha Crown Batch-nya adalah 0,827. Kalau kita lihat dari tabelnya, di atas dari 0,80 itu dinyatakan very reliable atau sangat reliable. Lalu untuk yang selanjutnya kita mencari uji normalitas, yaitu untuk menilai apakah sebaran data kelompok berdistribusi normal atau tidak. Syarat uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel dinyatakan berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel dinyatakan tidak berdistribusi normal. Caranya kita balik lagi ke SPSS, kita klik Analyze, kita Regression, lalu Linear. Ini untuk totalnya yang variabel X kita masukkan ke independent dan variabel Y kita masukkan ke dependent. Lalu kita klik save. Ini kita checklist yang unstandardized-nya. Terus klik continue. Oke. Lalu kita masuk ke step keduanya, yaitu kita balik lagi, kita klik analyze, non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, kita cari one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu ini kita masukkan yang unstandardized-nya, kita masukkan, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Hasil yang ini yang kita masukkan ke dalam laporan. Sehingga, kalau kita lihat, nilai signifikan to tail lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Karena di sini nilai signifikan to tail-nya 0,200. Yang selanjutnya, kita akan mencari uji hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan HA terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan dasar pengambilan keputusan, yang pertama, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan demikian dinyatakan H0 ditolak dan HA diterima. Dan yang kedua, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka hasilnya HA diterima dan H0 ditolak. Atau bisa juga dilihat dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel, berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. HA diterima dan H0 ditolak. Di dalam uji hipotesis, kita mencari uji regresi, yaitu digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel independen ataupun variabel X terhadap satu variabel dependen ataupun variabel Y. Pertama, kita mencari nilai pengaruh. Kita ke SPSS, untuk mencari nilai pengaruh, kita ke Analyze, klik Regression, lalu kita ke Linear, X kita masukkan ke independen dan Y kita masukkan ke dependen, lalu klik OK. Nah, nanti kan akan muncul dari variable end rate, model summary, ANOVA, koefisien, dan residual statistik. Nah, untuk mencari nilai pengaruh, kita nanti akan menggunakan model summary. Dan untuk mencari uji hipotesisnya, kita menggunakan tabel koefisien. Ini kita masuk ke dalam laporan, akan menghasilkan seperti ini. Maka disimpulkan, nilai R-square adalah 0,805. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel ChatGPT atau variabel X terhadap proses pembelajaran adalah sebesar 80,5%, sedangkan sisanya 19,5% yaitu proses pembelajaran dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, mencari uji hipotesis dari uji signifikan. Dengan dasar pengambilan keputusan, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kedua, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sini kita lihat nilai signifikannya adalah 0,000. Jadi, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa A0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara ChatGPT dengan proses pembelajaran mahasiswa.
Dan untuk mencari uji hipotesis, uji T, dengan dasar pengambilan keputusan yang pertama, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan yang kedua, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini, untuk mencari T tabel, kita menggunakan titik persentase distribusi T dengan degree of freedom-nya tetap 35. Jadi kita cari 35 dengan signifikan 0,05, yaitu menghasilkan 2,03011 untuk nilai T tabel. Jadi, nilai T hitung yang ini lebih besar dari T tabel, yaitu 2,03011. Maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Lalu, untuk mencari persamaan regresi, kita masih menggunakan data koefisien yang tadi. Ini, Y sama dengan A plus B, X sama dengan A-nya itu adalah nilai konstanta. Dan 1,436 ditambah 1,027X. Maka, minus 1,436 adalah angka konstanta. Angka ini memiliki arti bahwa jika tidak ada pengaruh ChatGPT ataupun variabel X, maka nilai proses pembelajaran mahasiswa ataupun variabel Y adalah minus 1,436. Dan 1,027 adalah angka koefisien regresi, di mana angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan naik 1% pada pengaruh ChatGPT akan menjadi perubahan yang naik 102,7% pada proses pembelajaran mahasiswa. Lalu di sini kita mencari grafik regresi. Caranya kita bisa ke SPSS, kita klik grafik, chartable folder, lalu kita masukkan yang ini di sini, lalu kita masukkan total variabel X-nya di sini dan variabel Y-nya totalnya di sini. Terus kita pencet OK. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam laporan. Lalu yang selanjutnya di sini ada grafik histogram normalitas untuk mengecek apakah hasil dari normalitas kita berdistribusi normal ataupun seperti lonceng atau tidak. Caranya kita bisa ke SPSS, klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu frekuensi, kita masukkan total variabel X dan variabel Y. Lalu kita ke chart, klik histogram, klik show normal curve on histogram, lalu continue dan OK. Nanti di sini akan muncul grafiknya dan kita masukkan ke dalam laporan. Di sini dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah berdistribusi normal karena berbentuk seperti lonceng. Oke, mungkin sekian laporan dari hasil olah data yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.